selanjutnya setelah ditangkap Belitung menjadi sebuah UGG ini, tentunya pertama untuk kami sebagai pemangku kepentingan di daerah, bagaimana menyatukan konsep Pulau Belitung menjadi sebuah konsep gerakan bersama. Artinya kita harus berpikir kolektif bahwa ini Pulau Belitung. Tidak lagi kita berpikir bahwa ini Belitung, ini Belitung Timur, tidak lagi. Jadi langkah ke depan kita harus berpikir bahwa bagaimana masyarakat Pulau Belitung itu berpikir satu, bahwa UGG ini adalah milik Pulau Belitung, milik masyarakat Pulau Belitung. Itu yang harus kita pegang bersama. Artinya perkembangan pariwisata di Pulau Belitung itu adalah milik dua kabupaten di Pulau Belitung. Itu. Pak, tadi kan dikatakan bahwa meraih mungkin akan lebih gampang daripada mempertahankan. Ada statement tadi kan, saya lupa siapa yang mengatakan. Nah, ini kita belum mempertahankan loh Pak, kita akan bukan menuju, baru akan melangkah step-step tadi kan. Nah, terus maksudnya ada nggak skala-skala prioritas gitu yang akan ditempuh baik Pemda Belitung maupun Pemda Belping terkait dengan status kita ini? Sebenarnya langkah awal yang harus dilakukan masing-masing kabupaten mobil khusus di kami lah. Kami harus mengidentifikasi dulu. Kami harus mengidentifikasi bioset yang ada di Belitung Timur. Karena kami ada Amsalu, ada Cendil Kerangas, terus ada bukit Gunung Lemur, itu ada Gunung Mandi, ya, ada Parasar. Nah itu kami harus mengidentifikasi secara detail atas infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Sehingga harapan kami kembali tadi bahwa para pelaku wisata tidak lagi berpikir bahwa mendatangi Belitung Timur itu menjadi sebuah memakan waktu yang cukup panjang. Mari kita berpikir kolektif bahwa wisata Belitung dan Belitung Timur adalah satu kesatuan dalam geopark daerah Pulau Belitung yang mereka. Itu harus kita lakukan. Ya, jadi gini, kan sekarang ini sudah ada kawan-kawan yang memiliki komunitas di masing-masing bioset punya komunitas. Tinggal bagaimana dinas-dinas terkait bersama dengan pemerintah daerah itu melakukan upaya bersama untuk melakukan penetapan dan pengayaan terhadap upaya kita untuk memajukan dan mengembangkan bioset itu. Ada tiga hal Pak yang saya tangkap dari penetapan Belitung sebagai ini. Pertama, relaksasi kepada budaya yang hanya waktu 4 tahun kita sudah ditetapkan dibandingkan daerah lain di budaya. Itu pertama. Kedua yang ingin saya tanyakan juga adalah terkait bahwa kita satu-satunya di Asia dari 8 yang ditetapkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan ketiga yang saya tangkap tadi adalah bahwa kita satu-satunya di Indonesia kepulauan, dan kita patut berbangga diri Pak atas prestasi yang Pulau Belitung ini dapatkan. Nah, terhadap prestasi ini bagaimana Bapak menanggapinya atau menyikapinya bahwa ini sesuatu yang di Prancis pun, di dunia pun diakui gitu. Nah, kita sebagai masyarakatnya sendiri ini sudah seharusnya apresiasi itu. Gitu. Nah, maksud saya ini sesuatu yang harus coba kita bangun Pak gitu. Nah, terhadap ini maksud saya realisasinya Pak, realisasi secara detail Pak untuk lebih kepada Belitung ini begitu ditanya, tahu loh masyarakatnya tentang JBG ini loh. Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya bahwa hari ini bukan akhir dari sebuah upaya yang ada teman-teman di TV81 bersama dengan pemerintah Belitung Timur dan masyarakat Pulau Belitung. Ini bukan akhir, tapi ini awal. Dan bagaimana cara kita merubah mindset dan paradigma berpikir masyarakat Pulau Belitung atas apa yang telah kita raih hari ini. Sebatas masyarakat tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah kita perjuangkan hari ini dan kemarin, maka sia-sia. Karena bisa kita tadi mempertahankan sulit kejar. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat Pulau Belitung bahwa
penetapan geopark Pulau Belitung itu tidak semudah kita meraih kemenangan. Itu bagaimana kita memperjuangkan dan mendengarkan masyarakat untuk mendukung. Yang mendukung itu bukan hanya pemerintah, tapi stakeholder daerah secara keseluruhan, termasuk para wartawan, pers khususnya. Ya, namanya. Ini kadang-kadang orang nih apa yang selama ini kita berbuat tidak dapat, tetapi ada yang meragukan diri optimis. Ini sebetulnya ya bagi kita bukannya berpikir secara optimis, bukan gagal bisa menjauh. Jangan. Sebab kami kalau pikir itu tidak akan bermanfaat untuk itu, tidak akan jadi. Tapi kan gimana dari kawan-kawan yang selama ini kan ya kita dari benar perubahan Indonesia seperti tadi kan tidak gampang nih gimana kawan-kawan di Jung Seberang belum berkayu tiap hari itu kan itu dan bisa di apa tambah. Nah kesadaran mereka itu mulai dari situ. Kami ini tentang ya dalam kaitan dengan kita mensupport memberikan pengetahuan bahwa ini yang terbaik. Nah itu sebetulnya. Jadi kesadaran itu sebenarnya laku dari sana kayak gimana daerah Gunung Paramon, Batu Gede. Nah ini aku menjadi camat. Gimana kami yang datang dan jadi batu. Ini Pak, dari apa yang di sana ini kita lestari. Termasuk Batu Gede. Soalnya ini. Jadi aku jadi camat, kalau jadi bupati yang membawa BB itu ke sini. Itu akhirnya jadi sebenarnya tetapkan geopark ini justru kayak optimis kita kawan-kawan yang lain akan tambah greget gitu. Nah karena dasar awal dari perjuangan yang betul dari bawah dan mereka ini telah berhasil. Nah itu jadi optimis lah dalam hal ini kelangsungan ini yakin seluruh masyarakat akan. Nah, ini boleh ditambah ya, sedikit aja. Bu Dia dan Pak Yusbian ini telah mengantarkan ke satu pintu geopark Belitung menjadi geopark. Ya, langkah selanjutnya bagaimana? Ini simbol, malam ini simbol ini. Dua bupati ini duduk berdampingan dan ini bukan hanya simbol yang tidak ada maknanya. Ini ke depan kita harus melangkah bersama. Ketua Bapedanya bicara dengan Ketua Bapeda Belitung Timur, bikin rencana-rencana bersama-sama. Begitu Bu Dia. Rakyatnya Belitung Timur juga ayo kita melangkah bersama-sama. Inilah yang kita lahirkan pada malam ini. Dari langkah-langkah itu dan tentu saja Bu Dia dan Bu Yusbian yang telah mengantarkannya siap mengawal juga. Siap mengawal Bu Dia. Saya kira itu dari saya. Kita ini mengantarkan ke Bank, tapi saya kira masyarakat lah yang mengisi ini semua. Ya, dengan bekal simbolisasi pada malam hari ini dua bupati duduk berdampingan dengan sangat mesra. Silakan. Jadi kami nambahkan juga ya. Jadi Bapak Ibu, PP Geopark ini sebenarnya mandat dari dua bupati. Jadi kita dasar pembentukan itu memang SK bersama dua bupati. Jadi itu sudah melakukan kerjasama sejak awal. Nah kemudian kami dari PP Geopark itu sebenarnya kita ini sedang berupaya mencari konsep untuk menyatukan puzzle-puzzle yang terpisah. Jadi ibaratnya melalui Geopark ini kan semua sisi itu baik geologinya, culture-nya disatukan dalam satu konsep. Nah ini adalah konsep penyatuan sifatnya. Jadi kita dan kita tadinya bertanya-tanya mampu tak Belitung ini jadi UNESCO Global Geopark kelas dunia. Dan kita sudah membuktikan itu tadi sudah kami sampaikan bahwa yang melakukan penilaian assessment dan lain-lain itu adalah pakar di bidangnya masing-masing. Ditambah lagi Belitung sangat berpotensi untuk menjadi geopark maritim yang konsep terbaru. Ini nanti Budian nanti mungkin akan bisa cerita lebih banyak tentang itu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita beri Oke, ini Bapak Ibu wartawan ini ada pertanyaan dari kita juga ya. Jadi sebenarnya memang dari awal itu kita tuh 2 tahun bersama saya dengan Pak Yusbian, dengan dua Mesra, dengan kita harus pilih dulu untuk masing-masing desa. Kita lihat. Kemudian saya misalnya ada
sini yang pesannya ya, dia di sini dia turun nggak? Kadang-kadang sampai diker ya waktu dia ke dalam kata itu Pak, lapang bentang satu ya, kalau belum ada jalan, tapi dia ngomong kan, dia tambah cepat sana. Dan di situ dia mempelajari semua geosak. Lalu di situ berkumpullah teman-teman dari komunitas, dari kita untuk membedah karena burung itu harusnya harus diangkat. Itu malah, kok ternyata apa ya kalau perkara granit ya, kalau kulitnya ada budayanya apa yang dikurangkan? Nah, kenapa bicara pada itu berbeda? Kalau suatu granit itu diambil unik, kalau apalagi mau karet, buat orang-orang kalau jalan biasa, buat UNESCO itu luar biasa. Karena ada budaya lokal yang seperti jadi tempat lain nggak ada. Ternyata kenapa itu kader bentuknya seperti itu? Karena memang ada bentukan tanah atau geologi yang unik juga di sana. Nah seperti itu. Jadi setiap geosa kita bedah dulu. Dan kita dipandu langsung oleh Dr. Martini ya. Karena kita waktu itu masih belum punya ilmunya. Semua kita tulis selalu kita kembangkan. Makanya kalau di sekarang di sana ada yang banyak replika kader yang nah itu kita perlu satu di kupas sebenarnya. Satu kecil tapi harus dikembangkan. Kita sendiri kadang-kadang di ilmunya maka mereka dari dia memberikan berbagai pengalaman lalu kita kembangkan. Kita berani pada saat itu tidak masyarakat tahu. Kita maju tapi enggak. Kita bilang kalau menuju jalan sendiri jadi maksudnya jadi begini bilangnya masa depan kita Abdullah kita akan menyelesaikan desa dan peluang kecil itu. Di situ nanti kita ada yang memberikan KPU supaya dia juga membuka program-programnya kepada pulau-pulau di sekitar pulau itu. Nanti dari Jatim kita mana pulaunya, saya dapat info yang pulau ya berperan dan sebagainya. Nanti kita lihat mana yang potensi paling bagus dari segi aksesnya, apa tidak, dari segi komunitasnya, dari segi pendidikan geologi, yang kita akan kaji karena kira-kira yang potensi yang dari situ kita sudah tahu ada beberapa sebenarnya ada fantasi, ada yang salah satunya yang potensi. Kita lihat tadi yang disampaikan UNESCO, tujuan utama Geopark adalah menyelamatkan bumi dan kesehatan masyarakat secara bersama. Jadi kita tidak hanya selamat, tapi juga masyarakatnya sejahtera. Nah tadi kita lihat dia bilang UNESCO dapat Global Geopark adalah suatu teoritori di mana 3 unsur saling terkait satu sama lain, yaitu aspek geologi, aspek budaya, dan aspek kesejahteraan. Makanya langkah yang awal dilakukan adalah mengetahui apa potensi geologi kita, apa potensi budaya kita, apa potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari dunia sudah sampaikan. Nah, di sini fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi semua pihak, harus ada akademisinya yang melihat dari aspek pengetahuan, ada pihak swasta yang nanti akan menggerakkan ekonomi, ada masyarakatnya yang memang sebagai pelaku utama, dan yang paling penting adalah peran dari media untuk membuat peristiwa ini menjadi lancar dan diketahui oleh semua pihak. Jadi itu fungsi dari pemerintah menggerakkan kita semua. Jadi seperti disampaikan Pak Wagub dan Pak Bupati, dulu awal ini harus kita pertahankan terus momentum ini. Tadi saya sudah minta supaya semua pemerintah daerah bersatu padu melihat Belitung ini sebagai satu kesatuan, satu teritori. Nah kita tahu Belitung Geopark ini ada 17 geosite yang sekarang, namanya geosite 17 di Belitung. Nah UNESCO itu merekomendasikan supaya kita membuat namanya geotrail. Bagaimana perjalanan dari ke 17 geosite ini bisa kita lancar
dinikmati oleh semua pihak, khususnya oleh turis dan wisatawan yang memang tidak berintegrasi biologi bisa mudah, dan akhirnya nanti akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kelestarian terjaga. Itu kira-kira yang diharapkan. Jadi supaya ini bisa jalan sebagai suatu program ini harus ada kerangka regulasi seperti apa yang harus kita kalau kami pemerintah pusat sudah mengeluarkan Perpres, Pak Gubernur sudah mengeluarkan Perda. Nanti di level paling kecil, di level biosai, itu nanti bisa membuat peraturan daerah atau putusan seperti di Perabun, itu sebagai suatu hutan masyarakat yang harus dikeluarkan. Itu kerangka regulasi. Yang kedua, kerangka kelembagaan. Sudah ada badan pengelola biopark. Mungkin nanti di level desa juga ada lembaga yang bekerja juga untuk mengelola, membina dan memanagenya. Yang ketiga baru pembiayaan. Pembiayaan ini tidak harus berasal dari APBN, dari APBD provinsi atau kabupaten, tapi bisa kerjasama dengan pihak pemerintah atau mungkin dengan pengelola wilayahnya sehingga mendapatkan income misalnya. Seperti yang saya lihat di Prabon kemarin itu sangat kreatif. Jadi dia membuat suatu aplikasi, orang bisa masuk dengan aplikasi. Jadi dari kapasitas bumi yang terjaga karena tidak masang. Yang pertama. Yang kedua dia buat aplikasi. Kalau sudah ada di situ bisa memesan makanan, bagi dan sebagainya. Tapi lewat aplikasi. Nah, aplikasi ini nanti dilayani oleh UMKM di sekitar wilayah ini, meningkatkan kesejahteraan. Jadi itu inovasi-inovasi seperti itu yang harus dikembangkan. Bagaimana kelestariannya tetap jaga, masyarakat di sekitar mendapatkan keuntungan atau menikmati hasilnya. Itu yang pola-pola inovasi yang akan diharapkan seperti itu. Dan Belitung sudah punya modal yang sangat kuat. Sudah ada itu, dan saya juga lihat ada pendidikan buat anak SD dari sejak kecil untuk mengenal apa itu biopark, kenapa kita harus pelihara biopark, apa yang bisa menguntungkan kita buat pelihara biopark. Itu sangat bagus. Secara pendidikan edukasi seperti ini yang saya belum lihat di biopark. Jadi selamat kepada Belitung sekali lagi atas raihan UNESCO Global.